Kentok berdiriwayat dari Imam Qulyubi kentok meriwayatkan bahwa dan banyak ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama yang masya Allah beliau tidak diragukan keilmuannya, bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan tidak sebagaimana mestinya manusia pada umumnya dilahirkan, yakni bukan di jalan yang sebagaimana, gak berani menyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalik falyafrahu, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kaula sareng ajunan sedaya aromasah wajib bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kalaban limpahan rahmat jukenan maunah yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Bikaulina alhamdulillah summal alhamdulillah. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kaula sareng ajunan sedaya kengingah syafaat dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bikaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Hubbi Rasulullah dan seteja para anggota grup Qasidah Al-Fuqara, alhamdulillah yare mangken Kak Dinto bisa apangki Kak Dinto dalam program se enyame program Hubbi Rasulullah. Sekak dima ampon sudah beberapa episode, mungkin yari mungkin Kak Dinto episode se nomor 4. Engki. Episode sebelumnya Hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto membahas tentang hal-hal seberkaitan kalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engki. Sebelumnya Kak Desa mulai dari asmah Kanjeng Nabi cukenan rentet deka episode kedua Kak Dinto mengenai tentang nasab Kanjeng Nabi. Engki. Lalu cukenan makin ini Kak episode keempat Engki. Akan membahas mengenai apa pun. Insyaallah sebekal yang kat nang tema nang are mangken Kak Dinto tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sekadima kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto deka stage para manusia. Pertama Kak Dinto sangat masuk akal terkait dengan tade selestarina Nabi Muhammad beda Nabi pole. Ini sangat masuk akal. Kedua kali pun yang Kak Dinto kalaban badan Nabi Muhammad Kak Dinto patut syukur dekat Allah Subhanahu wa taala karena waktu Kak Dinto peradaban yang sangat tak saya sebelum Nabi Muhammad, setelah badan Nabi Muhammad Kak Dinto peradaban awal neng kota Mekah Kak Dinto sangat salbut lahiraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapan lahir Nabi Muhammad Kak Dinto secara umum setuju semua dunia Kak Dinto merasakan tentang anunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki. Mungkin pemirsa dan juga sahabat-sahabat Hubbi sebeda compong masing-masing Kak Dinto mungkin penasaran. Napa nih kah kelahiran Kanjeng Nabi nih Kak? Apa
Napa kisah keistimewaan Nabi lahir nih itunya. Deki pasti akan disampaikan oleh narasumber kita. Engki seampun hadir di tengah-tengah kita, Engki Kadinto, beliau stage para pemirsa ben stage anggota grup Qasidah Al-Fuqara ngireng sami-sami mirengaki panapa sih bakal sampaikan sareng pamateri kita nang ari mangken Kadinto tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekali itu, thank you. Sopa aja pemirsa ben jukenan sahabat Hubbi neka lebih menjiwai supaya kenal kalabenan Al Mukarram narasumber kita. Mungkin kita ulas sedikit tentang profil beliau. Thank you. Jukenan dan juga sahabat Hubbi saya beda neng compok masing-masing. Jangan beranjak dulu dari video yang Anda tonton karena akan ada ilmu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Ali Khawas Fawrak Alawi. Beliau pendidikannya ingin kadinto nang Pondok Pesantren Atroki Karongan Sampang. Ben selastaren kadinto beliau mengenyam pendidikannya nang Markas Ulumid Diniyah Wassiratin Nabawiyah ingin kadinto seeka kungin sareng Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau Kak Disa selama mengenyam pendidikannya yang Kak Dinto selama 10 tahun. Setelah Kak Dinto beliau abali pole dek ke Pondok Atroki Karongan dan beliau sampai semangken menetap nang lingkungan Atroki Karongan. Pemirsa Hubbi Rasulullah ngireng kita simak bersama panapa sebekal sampai yakina sareng beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kati panapa kabar Kak Dinto? Alhamdulillah saya. Engki. Ajunan saja katina panapa saya. Alhamdulillah. Masyaallah. Kak Dinto, Kak Dinto ya remangken dari program Hubbi Rasulullah. Kak Dinto mengangkat tema tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangkui lebih owning tentang sejarah kelahiran beliau dari anggota Hubbi Rasulullah dan saja para pemirsa Hubbi Rasulullah terus mirengaki hal-hal selebih luas tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Al-qail qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'du. Setajah para hadirin, para tantretan, terutama rekan-rekan dari An-Nasyid Al-Fuqara juga mungkin acara channel Hubbi Rasulullah. Aqulu lakum ahlan wa sahlan bikum bihudurikum. Kula benajunan setaja muka-muka bi Allah Subhanahu wa taala selalu ngoleh maghfirah rahmat terridha epon Allah Subhanahu wa taala paringnah lancang umur barokah umur taka hajat selalu taat dekat Allah taala dalam keseharian kita bermuka-muka selalu ngoleh syafaat Rasulullah SAW itunya. Napa boleh pakai ning etinah kiamat oleh syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad SAW ben muka-muka tak apa sedah kecuali sedah kalau ben husnil khatimah. Amin amin Allahumma amin. Amma ba'du, langsung saos thank you tentang tema kita pada siang mangken Kika Dinto kelahiran makhluk mulia, makhluk paling mulia
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunain, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Itu sepakat, hampir ulama sepakat atas kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Cuman ada kaul yang mengatakan hari Jumat, tapi itu ditolak sama ulama-ulama yang lain. Juga beliau dikatakan bulan waktu itu adalah bulan Rabiul Awal, tanggal 9 menurut ulama yang menghitung dari segi falak, tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur menurut ulama yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang bertepatan pada tahun gajah, pada awal tahun gajah. Juga dikatakan oleh ahli sejarah, beliau Rasulullah dilahirkan 50 hari setelah kejadian penyerangan atau niat jahat pasukan Abraha al-Ashram, dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Abraha itu adalah terkenal panglima perang. Dia di bawah kekuasaan Raja Najasyi, dikenal sekarang Ethiopia, daerah Ethiopia atau Abyssinia, Habasyah, bahasa Arabnya Habasyah. Di bawah pemerintahan kerajaan Najasyi, Abraha mendudukin gubernur di Yaman, sehingga dikenal sebagai Raja Arab Selatan, yaitu tepatnya di Yaman. Agamanya sama Raja Najasyi juga sama, agama Nasrani. Sehingga mendengar bahwa seluruh para jemaah haji waktu itu mengarah berbondong-bondong ke Ka'bah, ke Mekah, sakit hati, tidak mau kalah. Saya mau membuat gereja, saya akan membuat yang menandingin Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Tapi apalah daya, singkat cerita malah tidak ada, malah diejek sama orang-orang Arab. Akhirnya dia marah, langsung ada niatan menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah tanda. Ini bukan kekeramatan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, tapi ini merupakan kekeramatan atau disebut irhasot. Di antara irhas di antara tanda-tanda kabar gembira akan datangnya atau akan diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan tayran ababil. Wa arsalna alaihim tayran ababil, itu burung-burung yang berbondong-bondong melemparin Abraha dan bala tentaranya, sehingga porak-poranda, tarmihim bihijaratim min sijil. Akhirnya tidak terjadi untuk berhasil merusak Ka'bah. Ini merupakan di antara tanda-tanda muqaddimah kalau bahasa Arabnya, permulaan tanda-tanda akan adanya Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian tahun gajah, dikenal tahun gajah, sebulan, ada yang bilang sebulan setelahnya, ada yang bilang 50 hari setelah kejadian itu, lahirlah Rasulullah SAW pada tahun gajah. Beliau Rasulullah SAW ketika lahir sudah wafat bapak dari beliau, ayah dari beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga beliau langsung diasuh oleh ibu beliau, yaitu Siti Aminah. Ya, disusui pertama Rasulullah disusui oleh ibundanya,
Siti Aminah, yang kedua oleh Thuwaibah, yang ketiga oleh Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun, setelah itu wafat juga ibunda baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Sehingga untuk merawat beliau adalah kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya sangat teramat sayang terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan lebih sayang daripada anak-anaknya sendiri. Maka tidak benar jika ada mengatakan kalau seorang kakek itu tidak bisa merawat cucunya. Bahkan saya punya mertua itu Masya Allah cucu-cucunya halolok kapi kambana paraten bola nah. Alhamdulillah. Umur beliau dirawat oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Akhirnya beliau kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib wafat, sehingga berganti untuk merawat Rasulullah SAW yaitu pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib. Demikian sekilas tentang kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Engki. Dan kele tentang irhas Kanjeng Nabi kan banyak pemahaman kaisa, pemahaman umum kita termasuk badan kaula. Alhamdulillah subhanallah ngaule ilmu secek sangat penting dekat badan kaula. Timin bakti kening tangki kula kira pikiran bah kak benih kayak serang orang kafir selamatin sebelum Kanjeng Nabi lahir atau detik-detik Kanjeng Nabi lahir. Timin keton pemikiran paling orang Quraisy berde sakteh pon apa kila minimal kakek Kanjeng Nabi. Ternyata mereka termasuk irhas dari detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi. Kicukenan pemirsa banjukan sahabat Hubi kinto lebih oning dan lebih jelas masalah keistimewaan tangki tentang Sayyidah Aminah saya melahirkan pon apa beda hal-hal saya mulai dari bubur sampai lahir pon apa ketuan isyarah napa beda malaikat yang membisikkan sehingga Sayyidah Aminah putra putan kaula nika orang yang sakti orang yang paling muljah nang etunya cukran di akhirat wala katina apa Kak Dinto. Engki mengenai keistimewaan beliau Ummi ibunda baginda Nabi Muhammad SAW jelas tangki banyak keistimewaan make karena beliau mengandung seorang makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Siti Aminah banyak keajaiban termasuk irhasot juga. Ketika beliau mengandung dikatakan beliau tidak merasakan, tak sadar kalau beliau itu ngandung, tak sadar kalau hamil, tak sadar. Sampai beliau, ya benar kata Ustadz tadi, sampai beliau berkata, saya pernah didatangin seseorang, saya itu dalam keadaan sadar dan antara tidur dan sadar. Orang tersebut berkata terhadapku, apakah kamu tidak merasakan kalau Anda itu sekarang sedang mengandung makhluk yang paling mulia, mengandung seorang nabi umat sekarang. Itu awal mula Siti Aminah. Bahkan datang lagi mimpi tersebut ketika hampir mau melahirkan. Bukan mimpi, antara mimpi dan sadar, antara tidur dan sadar, datang lagi. Ya malaikat yang datang mengabarkan ketika kamu mau melahirkan, kamu berdoa kepada Allah, u'idhu bil wahid min syarri kulli hasid, seperti itu. Minta pertolongan dari siapa saja yang hasud terhadap anak Anda, dan namailah nama Muhammad. Bahkan sebagaimana mestinya seorang ibu itu hamil, biasanya ada saja yang saya memberat ya, mual, pusing, beban ketimbang. Ini kan tidak merasakan beliau Siti Aminah radhiyallahu anha. Juga
banyak yang kita detan bahkan dia buakin ketika beliau kento hamil kento melihat cahaya keluar dari badannya sampai tembus dekah padang kento bangunan-bangunan Sam kento padang kento tanda-tanda beliau kehamilan. Bahkan ketika hamil, waktu awal mula hamil cepot kento semua menara-menara sek bedah ning Persia ketok bangunan-bangunan istana ini kerobu korse-korse raja-raja pada waktu itu kento romo-robu saja kento diantara keistimewaan pada ketika Siti Aminah mengandung baginda kita Rasulullah SAW. Subhanallah. Mungkin dari pemirsa dan juga sahabat Hubi bisa mengambil banyak ilmu terkait tentang Bubuta Epon Sayyidah Aminah Tengki. Jukenan mungkin pemirsa juga ingin bertanya kintok Kiai. Napa kaisa masalah kelahiran Kanjeng Nabi kintok. Jaipon bersatu buaki Ki menabi dan kau lah sarang cak-cak itu kicek yakin pertajah iman bahwasanya Kanjeng Nabi kita lahiraki kelaban tak pada sarang setuju makhluk ki dalam artian non gila non lahir dari pada umumnya kaisah pada kubul pada engki kaisah lah terus bencukan katina apa orang saya ketuan pemahaman oh Kanjeng Nabi ini kan lahir menabi tak lewat jalan sebiasa berarti SSR. Bagaimana status keimanan orang yang berpemahaman seperti itu? Apakah napa kisah mengurangi terhadap keislamannya, keimanannya yang mengatakan oh paling Kanjeng Nabi SSR Kak Dinto. Kan cukenan miris tengki orang awam yang mempunyai pemahaman seperti itu. Masya Allah tak pertajah dek keutamaan Kanjeng Nabi gitu. Thank you. Eki Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya ni antun gula kento berdisitung riwayat Siti Aminah kento ada bu. Lama waladtuhu kento kharajah min farji nurun adha'ah kusur Sam. Keluar dari jalan rahim Siti Aminah kento cahaya. Bahkan kento berdiriwayat dari Imam Qulyubi kento meriwayatkan bahwa dan banyak ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama yang Masya Allah beliau tidak diragukan keilmuannya bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan tidak sebagaimana mestinya manusia pada umumnya dilahirkan, yakni bukan di jalan yang sebagaimana, gak berani menyebutnya. Terus lewat mana? Engki dikatakan antara jalan tersebut dan ebe bener bucel. Itu asebe engki ketika beliau keluar langsung atutup senakala. Langsung atutup senakala. Ibu Imam Qulyubi. Bahkan Qadiyat, Imam Qadiyat kento menyebutkan sekapina nabi ben utusan kento dilahirkan seperti beliau, yaitu iba benah bucil ban dan jalanah kelenon kemi madhab al-maliki kento berfatwa kento khusus namanya keistimewaan bagi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mustahil. Bahkan saya rasa sekarang ilmu dokter mungkin tergambar ngalah contoh di nikah gitu. Cesar dan sebagainya. Bahkan fatwa madhab al-maliki ya kento mun bedah orang sek ngocak Kanjeng Nabi kento keluar pada bi sek lain keluar ketika lahir orang kilo kudu pate. Subhanallah. Andi arti Rasulullah SAW kita akan istimewa lahirnya beliau sama sekali tidak sama dengan pada umumnya manusia dilahirkan. Cukenan sekadinto napa kaisa masalah
keutusannya atau kelahirannya Kanjeng Nabi kinto, apakah sudah ada keterangan kitab-kitab Allah sebelumnya seperti halnya Zabur atau Taurat, Injil tentang bahwasanya Kanjeng Nabi akan lahir di muka bumi ini sekadinto. Mungkin ada keterangan saya jelas saya nerangkan kita ini tentang nikah. Saya mengarah tentang kelahiran Nabi supaya nanti pemirsa dan juga sahabat Hubi bisa mengambil ilmu dari acara podcast Hubi Rasulullah Muhammad SAW pada sore hari ini. Thank you. Kantor gitu. Thank you. Mengenai tanda-tanda kenabian atau bukti Rasulullah SAW kento akan diutus. Iki banyak mak banyak mau disebut kento nika. Bulan di acara nika. Insyaallah di antaranya kento banyak kisah-kisah yang menceritakan bahwa akan diutusnya Nabi akhir zaman. Lebih ini kitab Taurat, kitab Injil, ini sudah tertulis kitab-kitab terdahulu. Di Injil contohnya Allah Ta'ala ada buning Quran dalilnya. Wa idh bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Saya itu membenarkan kitab atau ajaran sebelum saya, yaitu yang ada di kitab Taurat. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dawuh dari Nabi Isa alaihissalam. Akan ada setelahku Nabi, saya akan memberi kabar gembira pada Bani Israel bahwa akan ada Nabi setelahku, Nabi yang namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Bahkan Rasulullah, nama saya itu kata Rasulullah di kitab Taurat nama saya Ahyad. Nama saya di kitab Zabur itu adalah Al-Mahi. Nama Al-Mahi, Ahyad. Nama saya di kitab Injil apa tadi? Ahmad. Nama saya di Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Injil. Bahkan ada lagi dalil-dalil Al-Quran banyak. Ketika Allah Ta'ala dabu alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu ulama-ulama mufassirin, di antaranya Imam Tobari mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu tahu ciri-ciri sifatnya Nabi Muhammad SAW seperti apa. Bahkan lebih tahu, lebih detail ketimbang keanaknya sendiri. Ketika sudah nampak tanda-tanda Rasulullah, mereka tahu ini Rasulullah. Sebaliknya kalau anaknya sendiri, ini saya takut ini apa dari saya, murni apa gimana, takut sih. Saking hafalnya, saking sudah tercatat di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, di Injil, bahkan semua dikatakan juga oleh Imam Mawardi, semua nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, bahkan semua utusan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan adanya nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, ada yang menyebutkan namanya para nabi, ada yang menyebutkan sifatnya, ada yang menyebutkan beliau tinggal di mana, ada yang menyebutkan beliau keturunan siapa. Sehingga semua bisyarah tadi itu nyata ketika baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar dilahirkan dan diutus. Thank you. Banyak, boleh nyata. Tebun Allah Ta'ala walamma atain anki alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Itu jelas al-ayah. Orang-orang yang mengikuti termaktub di Taurat dan Injil, ini udah dalil gitu. Ki pemirsa Hubi Rasulullah kadinto
beberapa poin saya ampun jelasaki sarang beliau tentang kelahirna mulai dari puputna Nabi Muhammad sarang sampai deka kelahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekak dinto kai yang ana waktuna kaangkui nyimpulaki secara umum mulai dari poin saya pertama sampai terakhir ngereng tuh. Bismillah. Engki Rasulullah SAW kento banyak keistimewaan ketika ibunda beliau mengandung sampai beliau lahir. Beliau kento tera. Beliau tera. Riwayat Al-Hakim Ibnu Ishaq, riwayat Tabari menyatakan bahwa ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, beliau melihat cahaya yang tembus sampai terlihat istana-istana yang ada di Syam. Ada sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Imam Tabrani, beliau meriwayatkan melihat cahaya tersebut dalam mimpi. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga riwayat Imam Ahmad. Beliau ibunda Rasulullah SAW kento melihat kento cahaya ketika melahirkan. Jadi seakan-akan kento bertentangan telok riwayat. Tapi banyak versi ulama disimpulkan bentuk telok mak. Titel berdasar ada buakin Kanjeng Nabi Siti Aminah kento melihat cahaya kento ketika hamil melihat cahaya, juga ketika lahir melihat cahaya nyata. Mungkin ketika hamil amimpe. Juga berdasar ulama-ulama kento ninggalin telo kali Siti Aminah cahaya gitu. Duka aleh ketika hamil, hamil pertama, kedua lainnya hamil mau melahirkan, ini mimpi. Tapi ketika lahir, kento melihat cahaya langsung, nyata tanpa mimpi. Beris ada bu, pendapat saya telok kento baik ketika hamil atau kita melahirkan, Siti Aminah kento melihat cahaya keluarlah Rasulullah SAW. Banyak kejadian keistimewaan ini mau ceritakin tak mari sampai diki gitu. Cuman itu menandakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling mulia. Kita wajib namanya juga Muhammad. Asmah beliau Rasulullah SAW Muhammad yang dipuji oleh ahlul ardi wassama, yang selalu dipuji disanjung oleh ahli muka bumi dan oleh ahli langit. Itu Rasulullah yang kemarin ngajar berdisitung hadis kento Allah Ta'ala kento ada bu maritu falam ta'udni, kata Allah di hari kiamat. Allah Ta'ala itu ada bu maritu falam ta'udni, engkau sakit kaki mintanya ndak kesengkok debun Allah Ta'ala. Manusia jawab qala ya Rabb, sampian kita pengiran dar masih nyanda sampian gula. Bisa Allah Ta'ala debu tang hamba tangga bular ya sakit bi kaki mete sanda sampai akhir hadis. Hadis sonatakin nyanda daga orang sakit se mukmin sonat nyanda orang berharganya tafsir ulama hadis ini saking berhargana seorang mukmin untuk muka Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala ini sebetakin daga abeng engkau sakit mete sanda. Ini kan manusia mukmin biasa. Kenapa boleh Rasulullah SAW sakit suruh sanda orang mukmin kento. Anda tejak sakit mau bisa mau sakit sanda. Karena berharga orang mukmin. Kenapa boleh baginda Rasulullah SAW. Jadi boleh bina jono saja montro yang kebah kento orang si cinta Rasulullah SAW. Yang kita ada lain. Kita harus sering-sering maca sholawat, ki atoro sunnah-sunnah beliau,
atau napa saya berdepak syariat beliau untuk syariat Islam. Ben saja hal-hal saya tak nyakin beliau. Mun beliau sampai sedih mak. Apu, naudzubillah saya kesosa situng gula benda juna situ. Takut teh ya ko bi Kanjeng Nabi umat dah naudzubillah. Tapi insyaallah selama kita cinta ongko-ongko dekat Rasulullah SAW, memuji lebat qasidah dan lain-lain lebat solawat, insyaallah kita masih punya harapan untuk apolong pakai bi Rasulullah SAW di surga. Amin Allahumma amin. Engki Sekak dinto ya nyuun sepora sesobung batas aku lu syukron kasiro Kak dinto kiai atas waktuna untuk yang pemaparan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa apangki boleh nang lain waktu Kak dinto. Amin amin insyaallah. Pemirsa Hubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kak dinto ampuan lastare tentang kelahiran tema tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setuju. Betul kaula sebagai presenter Kak Dinto Salahuddin sareng syukron adim. Betul kaula syukron adim Kak Dinto ben setuju para anggota grup Qasidah Al-Fuqara, ben setuju para pemirsa Hubi Rasulullah. Kak Dinto tambah lebur dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta, tambah atorok dekah pona pas efek beliau sekak dima yang kes dari alam jahiliyah menuju alam seterang menerang yakni kalaban nyambih agama Islam. Namun sebelum acara ini berakhir, jangan lupa untuk pemirsa dan juga teman-teman Hubi subscribe, juga like dan komen, share ke teman-teman ataupun grup yang berada di WhatsApp Anda semua, guna untuk menyebarkan ilmu kecintaan kita terhadap Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekadang toh dari Betan Kaulah ilal liqa, bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. افرح وطب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. افرح وطب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مؤمنين فتسعدوا. لما أتانا هاديا زال العنا صلوا عليه ومع الظلام بهديه نلنا المنى صلوا عليه. لما أتانا هاديا زال العنا صلوا عليه ومع الظلام بهديه نلنا المنى صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مؤمنين فتسعدوا. الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه والجهل زال بهديه لما بدا صلوا عليه. الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه
المؤمنين فتسعدوا فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مؤمنين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مؤمنين فالذكريات بفضل طه تنفع فالذكريات بفضل طه تنفع لوذوا بشرعكم فنعم المرجع لوذوا بشرعكم فنعم المرجع صلوا عليه وسلموا